Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menulis dan pembelajarannya di SD, yang beranggotakan Safira Nurul Fatonah NPM 208, Erlin Dwi Mainingrum NPM 213, Palupi Indah Nur Sapitri NPM 220, Aisyah Syafitri NPM 224, dan saya Eliasi Royana Firdaus NPM 227, dan Zaini Mustika Sari NPM 237. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis adalah suatu proses menciptakan catatan, informasi, atau cerita menggunakan aksara. Menulis dapat menggunakan media kerja, yaitu seperti pena atau pensil. Menulis juga suatu proses untuk menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan. Menurut KBBI, menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Menurut Harkov dan Potet, menulis adalah upaya menuangkan, menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan dalam bentuk simbol. Menurut Tarigan menjelaskan bahwa menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan dalam menggunakan bahasa tulisan sebagai media penyampaiannya. Yang kedua yaitu tujuan keterampilan menulis. Menulis tidak hanya sekedar merangkai kata-kata. Penulis perlu paham tentang tujuan penulis sebelum akhirnya tercipta sebuah karya yang sangat indah. Selain itu, tulisan juga merupakan media komunikasi antara penulis dan pembacanya. 4 tujuan utama yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Menulis bertujuan memberikan informasi tentang suatu, baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, pandangan, dan data kepada pembaca. Yang B yaitu membujuk. Menulis bertujuan membujuk para pembaca untuk menentukan sikap mendukung dan menyetujui gagasan, ide, atau pendapat yang dituangkan oleh penulis. Yang C, mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Yang D yaitu menghibur. Menghibur adalah fungsi dan tujuan dalam komunikasi melalui tulisan karena ada beberapa karya tulis yang memang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri tulisan yang baik. Tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat berkomunikasi secara baik dengan pembaca yang ditujukan oleh penulis itu. Sementara itu menurut Alton C. Morris melalui Tarigan, tulisan yang baik merupakan komunikasi pikiran dan perasaan yang efektif. Semua tulisan adalah efektif dan tepat guna. Tarigan menyimpulkan bahwa terdapat 4 ciri tulisan yang baik sebagai berikut. A. Jelas. Pembaca dapat membaca teks dengan cara tepat dan pembaca tidak boleh bingung dan harus mengungkapkan makna tanpa harus membaca ulang dari awal. Yang B yaitu kesatuan dan organisasi. Pembaca dapat mengikutinya dengan mudah karena bagian-bagiannya saling berhubungan. Yang C. Ekonomis. Penulis tidak akan menggunakan kata atau bahasa yang berlebihan sehingga waktu yang digunakan pembaca tidak terbuang percuma. Yang terakhir yaitu D, pemakaian bahasa dapat diterima. Penulis menggunakan bahasa yang baik dan benar karena bahasa yang dipakai masyarakat kebanyakan terutama berpendidikan lebih mengutamakan bahasa formal sehingga mudah diterima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran menulis di sekolah dasar.
Poin 1 yaitu pendekatan konstekstual, yaitu pembelajaran menulis dengan pendekatan konstekstual merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk mengikatkan kemampuan menulis karangan atau narasi pada siswa kelas tinggi sekolah dasar. Dengan pendekatan ini, siswa dihadapkan pada hal-hal menantang dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari secara nyata, atau dengan kata lain, memberdayakan apa-apa yang telah diketahui siswa, seperti apa yang telah dialaminya. Poin 2 yaitu pendekatan conferencing. Pendekatan conferencing adalah bentuk pendekatan di mana peserta conference saling berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran menulis ada beberapa pendekatan yang sering muncul. Berikut ini pendekatan dalam pembelajaran menulis menurut Freud dan Gill 1986, yaitu yang pertama pendekatan frekuensi, menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan gramatikal, yaitu berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Yang ketiga yaitu pendekatan koreksi, berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Yang keempat yaitu pendekatan formal, mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewawancaraan, serta konferensi atau aturan menulis dikuasai dengan baik. Sedangkan pendekatan pembelajaran menulis yang sering dijumpai di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan memberdayakan apa-apa yang telah diketahui siswa, seperti apa yang telah dialaminya. Poin 2 yaitu pendekatan conferencing. Pendekatan conferencing adalah bentuk pendekatan di mana peserta conference saling berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran menulis ada beberapa pendekatan yang sering muncul. Berikut ini pendekatan dalam pembelajaran menulis menurut Freud dan Gill 1986, yaitu yang pertama pendekatan frekuensi, menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan gramatikal, yaitu berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Yang ketiga yaitu pendekatan koreksi, berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Yang keempat yaitu pendekatan formal, mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewawancaraan, serta konferensi atau aturan menulis dikuasai dengan baik. Sedangkan pendekatan pembelajaran menulis yang sering dijumpai di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dengan dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan ini yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan.
Proses pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Yang keempat yaitu pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan keterampilan menulis di sekolah dasar. Kemampuan menulis merupakan suatu keterampilan yang perlu dibekali kepada murid sekolah dasar pada kelas awal. Kemampuan awal siswa dapat menulis lanjut sehingga mampu mengeluarkan ide dan gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, sehingga pembelajarannya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam pembelajaran. Sebagai berikut, yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dari hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan, dan kemungkinan untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah pengembangan pelaksanaan pembelajaran menulis. Kemampuan menulis berkorelasi dengan kemampuan membaca, tetapi kemampuan menulis cenderung diabaikan dalam sebuah pembelajaran. Berikut adalah 5 model pelaksanaan pembelajaran menulis. Yang pertama adalah model brainstorming. Model brainstorming memiliki 10 langkah-langkah. Yang pertama yaitu siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Yang kedua, masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan tema. Yang ketiga, setelah menentukan tema tulisan dalam kelompoknya, mereka brainstorming untuk menentukan topik tulisan per individu. Yang keempat, brainstorming terus dilakukan dalam tahap pra-penulisan, khususnya dalam hal penggalian dan pengumpulan bahan tulisan. Yang kelima, para siswa diberikan kesempatan untuk menulis secara mandiri. Yang keenam, setelah usai, mereka dikelompokkan lagi dalam kelompok semula dan dilakukan tahap pasca penulisan atau editing. Para siswa melakukan brainstorming dalam mencermati tulisan teman lainnya. Selanjutnya, para siswa memperbaiki tulisannya kembali. Selanjutnya, tiap kelompok menyajikan beberapa atau satu tulisan yang dianggap paling baik di kelompoknya. Selanjutnya, guru dan siswa lain merefleksi atau menanggapi tulisan teman yang disajikan. Yang terakhir, tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. Model selanjutnya adalah model brainwriting. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siswa dan guru mendiskusikan tema tulisan yang akan dituliskan. Yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan proses pra-penulisan secara individu atau kelompok. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk menulis secara mandiri. Yang keempat, setelah selesai menulis draft, tulisan siswa ditukarkan dengan siswa lain atau secara berpasangan dan mereka melakukan tahap pasca menulis atau editing. Yang kelima, siswa diminta memberikan saran, komentar, gagasan, dan semacamnya. Yang keenam, setelah tulisan dikembalikan beserta kartu gagasan, para siswa memperbaiki tulisannya kembali. Yang ketujuh, beberapa siswa diminta menyajikan tulisan secara lisan. Yang kedelapan, guru dan siswa lain merefleksi atau menanggapi tulisan teman yang disajikan. Yang terakhir, tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. Model selanjutnya adalah model round table. Langkah-langkahnya yaitu guru memberikan pengarahan model prosedural round table dan pengantar kompetensi yang diarah dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota seimbang 4-5 orang. Yang ketiga, siswa dan guru menentukan topik dan tujuan suatu tulisan bersama-sama. Yang keempat,
Jika sudah ditentukan sebuah topik untuk semua siswa, maka tiap kelompok bersiap menulis secara serentak. Yang kelima, jika dinyatakan berhenti, maka kegiatan menulis berhenti. Lalu guru memerintahkan putar atau geser, artinya lembar tulisan siswa digeser ke siswa di sebelahnya atau di sebelah kelompok. Yang keenam, tiap siswa mencermati hasil tulisan yang ada. Yang ketujuh, tiap kelompok menilai tulisan dalam kelompoknya dan buat urutan tulisan dari yang terbaik sampai kurang baik. Yang kedelapan, semua tulisan siswa dipajang di papan tulis sesuai grupnya. Yang kesembilan, semua siswa saling melihat dan membaca tulisan teman sekelasnya. Yang terakhir atau yang kesepuluh, guru dan siswa merefleksi hasil penulisan. Model selanjutnya adalah model Brown. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menyiapkan puzzle gambar berseri tentang suatu masalah. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan mengemukakan kompetensi yang hendak dicapai siswa. Yang ketiga, guru membagikan puzzle gambar yang sama kepada semua kelompok. Yang keempat, tiap kelompok diharapkan mengurutkan puzzle gambar berseri sesuai logika dan argumen yang masing-masing. Yang kelima, tiap kelompok menyajikan hasilnya. Yang keenam, dilakukan diskusi atas kerja siswa beserta alasannya. Guru sekalian menyampaikan materi yang relevan. Yang ketujuh, lalu tiap siswa dalam kelompok ditugasi membuat tulisan berdasar susunan gambar di kelompoknya dengan pengembangan imajinasi mereka masing-masing. Yang kedelapan, tulisan disunting dalam kelompok secara bergantian dan diperbaiki. Yang kesembilan, dilakukan refleksi atas pembelajaran yang dilakukan. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, produk tulisan dikumpulkan untuk dievaluasi oleh guru. Model yang terakhir atau model yang kelima adalah model sugesti. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, guru memiliki lagu yang sesuai dengan materi dan tema pembelajaran. Yang ketiga, siswa bersiap menyimak lagu dan membuat catatan bahan penulisannya. Yang keempat, siswa membuat tulisan berdasarkan sugesti imajinasi tersebut. Yang kelima, siswa saling bertukar tulisan untuk menyunting tulisan temannya. Yang keenam, siswa menerima kembali hasil tulisannya beserta suntingan dan memperbaiki tulisan. Yang ketujuh, dilakukan penilaian tulisan oleh guru. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah guru dan siswa merefleksi pembelajaran secara menyeluruh. Kesulitan belajar menulis pada anak sekolah dasar. Yang pertama, menurut Nuryantoro 2001-296, menyatakan bahwa aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai belajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca, sehingga keterampilan menulis perlu diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dikarenakan untuk mengimbangi keterampilan berbahasa lainnya. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang umumnya paling sulit dikuasai oleh anak. Kedua, menurut Yusuf 2003-105, terdapat beberapa keterampilan menulis, antara lain 1. Memegang alat tulis, 2. Menggerakkan alat tulis ke atas dan ke bawah, 3. Menggerakkan alat tulis melingkar, 4. Menyalin huruf, 5. Menyalin nama sendiri dengan huruf balok, 6. Menulis nama sendiri dengan huruf balok, 7. Menyalin huruf balok dari jarak jauh, 8. Menyalin huruf, kata, dan kalimat dengan tulisan bersambung, 9. Menyalin tulisan bersambung dari jarak jauh. Ketiga, menurut Leonard Abdurrahman 1998-225, faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis anak yaitu 1. Motorik, 2. Perilaku, 3. Persepsi, 4. Memori, 5. Kemampuan melaksanakan cross model, 6. Penggunaan tangan yang dominan, 7. Kemampuan memahami instruksi. Yang terakhir adalah menurut Ann Loxton 2007-23. Menulis merupakan aktivitas multisensori yang mana gabungan dari aktivitas melihat, mendengar, meraba, dan merasakan.
Sehingga kesiapan menulis perlu ditanamkan sejak dini. Terdapat beberapa jenis kesulitan belajar menulis yang dialami oleh anak, yaitu 1. Terlalu lambat dalam menulis, 2. Salah arah pada penulisan huruf dan angka, 3. Terlalu miring, 4. Jarak antar huruf tidak konsisten, 5. Tulisan kotor, 6. Tidak tepat dalam garis horizontal, 7. Bentuk huruf atau angka tidak terbaca, 8. Tekanan pensil tidak tepat, 9. Ukuran tulisan terlalu besar atau terlalu kecil, 10. Bentuk terbalik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian dalam pembelajaran menulis. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Menurut Mujijo, menyatakan dalam tes hasil belajar, penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan sejauh mana tingkat pencapaian para siswa terhadap tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Pujiati Suyoto memaparkan bentuk penilaian yang dapat dipergunakan dalam penelitian pengajaran menulis di sekolah dasar bukan berbentuk tes, melainkan non-tes. Dalam pelaksanaan pengukuran, guru akan membaca dan mengamati hasil tulisan siswa atau karangan siswa, kemudian memberi skor akan tulisan tersebut. Alat ukur yang digunakan adalah pedoman pengamatan atau pedoman observasi. Agar pemberian skor dapat terarah, dalam pedoman pengamatan tersebut disertakan skala pengukuran yang di dalamnya mencakup aspek-aspek yang akan dinilai. Aspek-aspek yang akan dinilai dikembangkan dari pokok bahasa menulis, misalnya pengembangan ide, keruntutan berpikir, ketajaman pemikiran, ketepatan argumen, pengembangan ilmu, pengembangan berpikir, pengembangan paragraf, pengembangan wacana, ketepatan ragam bahasa, serta kebenaran ejaan dan kata tulis. Kemudian, model penilaian menurut Harvard yang lebih rinci dan lebih teliti dalam memberi skor, di antaranya yaitu yang pertama dari segi isi, meliputi padat informasi, substansif dan relevan dengan permasalahan. Yang kedua, dari segi organisasi, ekspresi lancar, gagasan yang diungkapkan dengan jelas, tertata dengan baik, urutan logis dan kohensif. Yang ketiga yaitu dari segi kosakata, pemanfaatan potensi kata canggih, pilihan kata tepat, dan menguasai pembentukan kata. Yang keempat, dari segi penguasaan bahasa, konstruksi kompleks tetapi efektif, penggunaan bentuk kebahasaan. Dan yang terakhir yaitu dari segi mekanik, yaitu meliputi menguasai ejaan dan aturan penilaian. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.